weekendnya gimana? Ya, selamat siang semuanya. Gimana weekendnya? Udah ini kan udah fokus kita mau ngomongin hari ini neurobiologi. Dinginan ya? Dingin banget aslinya, kalian ngerasain ini nggak sih? Iya Pak. Tapi dingin banget asli. Oke, terima kasih Ibu. Oke, hari ini kita mau ngomongin yang namanya mood. Terus hubungannya juga nanti dengan schizophrenia dan hubungannya juga nanti dengan adiksi, gitu ya. Udah dibaca belum kemarin tugasnya? Tugas yang kemarin yang saya apa ya, Bang? Kamu ingat apa? Belum baca juga. Belum baca juga? Enggak, yang kemarin yang film. Yang film. Saya kemarin nyuruh gini. Waktu weekend udah nonton film ini belum? Inside Out. Oh udah Pak. Belum nonton Inside Out ya? Nah, sebelum kita masuk ke neurobiology of mood, schizophrenia sama adiksi, saya mau ngomongin yang namanya pabrik kimia. Kira-kira apa tuh? Apa yang terlintas di kepala kalian waktu saya ngomong pabrik kimia? Hubungannya apa sama mood? Hubungannya apa sama schizophrenia? Lebih-lebih kalau ngomongin adiksi. Apa? Neurotransmitter. Neurotransmitter ya, betul banget tuh, ada hubungannya. Ada lagi yang terlintas, apa sih hubungannya pabrik kimia sama apa yang mau kita pelajari hari ini? Apa coba? Hormon, ya bisa hormon. Nah, yang kalian tangkap deh dari Inside Out itu apa? 4 kepribadian Pak. 4 kepribadian. Oke, is it? Apa yang untuk benar kepribadian? Apa coba? Kepribadian sih. Apa coba? Mood. Oke, mood. Apa ada apa aja? Sad, angry, Sad, angry, terus joy, joy, disgust. Oke. Itu masalah feeling ya, berarti emosi. Di bentuknya apa sih? Kok apa namanya? Disimbolkan sebagai si sad, si angry, terus ada yang kayak apa namanya? Mencet tombol kan? Si sad ini nggak boleh mencet tombol kalau misalkan lagi joy-nya lagi aktif. Misalkan tiba-tiba, loh kok ini ada apa nih? Sistemnya ternyata si anak itu sistemnya lagi happy tiba-tiba kok sedih kayak gitu kan? Ternyata setnya lagi mencet tombol. Wah, langsung buru-buru terus jangan mencet tombolnya. Akhirnya jadi set. Hubungannya dengan pabrik kimia, otak kita ini adalah pabrik kimia. Pabrik kimia yang menuntut keseimbangan. Jadi pada saat kita senang, yang bertugas atau yang bertanggung jawab itu kimia yang bernama dopamin. Senang ya, dopamin. Terus pada saat kita bete atau lagi marah-marah, ada yang namanya kortisol. Ini secara general ya, walaupun misalkan pada saat kita marah nggak sesimpel itu yang terjadi di otak. Cuma secara general kimianya tuh itu kortisol. Pertama dopamin, kortisol, terus lagi kita mood nggak mood apa coba? Kita lagi ngamuk, aduh ngamuk nih, akhirnya jadi malas kemana-mana. Terlebih lagi kalau orang depresi moodnya itu drop banget. Berarti apa? Berarti serotoninnya itu turun. Serotonin yang bertanggung jawab pada saat kita ngerasa mood. Itu serotonin tuh, ya kan? Terus ada lagi yang namanya GABA, gamma aminobutyric acid. Itu yang kalau GABA gitu gini. GABA itu yang menyebabkan kita menjadi relax, tenang, itu GABA. Ya, kimia. Saat kita sedih, saat kita jijik, saat kita bete, termotivasi deh. Termotivasi apa? Kok kita bisa nih, misalkan kita datang ke tempat kuliah, gue mau makan kesini, gue mau ke situ, kita termotivate tuh namanya. Atau kita dibangun pagi, gue mau kuliah nih, semangat. Gue mau ketemu ini, semangat. Ada di sini namanya noradrenalin. Epinefrin, norepinefrin. Pada saat kita termotivasi, itu yang menggerakkan kita. Simpelnya begitu. Nah, otak kita ini sifatnya begini. Pada saat kita merasakan sesuatu kimia ini yang berlebihan, misalkan terlalu senang atau terlalu sedih, secara otomatis, secara nature, otak akan mencoba menyeimbangkan dengan sendirinya. Coba gini deh. Kamu kalau stres, biasanya kamu lihat sih kalau stres. Misalkan kalau stres banget nih, bete, makan, oke. Ngemil, nonton, oke.
dalam rangka apa kamu makan mending nonton? Ya kan tadi stres nih, terus kamu nonton. Supaya apa sih kamu nonton? Biar balikin moodnya lagi, betul. Biar balikin moodnya lagi. Tercermin di perilaku kita, si otak ini akan otomatis untuk menyeimbangkan si pabrik kimia tadi. Salah satunya tadi, gue bete nih, gue mau nonton aja deh. Ada orang yang begitu, karena dia memang udah tahu nih pembelajaran dia dari kecil sampai sekarang. Kalau gue bete nonton makes me feel better, kan gitu. Pertanyaannya gini, apakah setiap orang pada saat stres itu akan nonton? Kalau kamu ngapain? Tidur. Beda lagi kan? Atau Adi? Kalau Adi gimana? Dengar lagu. Setiap orang berbeda-beda, tetapi secara nature itu sama untuk menyeimbangkan yang namanya kimia di otak. Tadi kan bete, lagi bete stres responsnya kita ada yang namanya ini HPA axis, hypothalamus, pituitary, adrenal axis. Oke? Jadi pada saat itu si hipotalamus, udah belajar dong kemarin dong hipotalamus memberikan perintah kepada pituitary gland bahwa, woi kita stres nih gitu. Bayangin inside out, bayangin kayak kartun-kartun gitu aja. Oh kita stres nih, oh iya oke, kita keluarin nih kortisol, ada adrenal juga, akhirnya stres. Aduh gue bete nih segala macam, ngapain ya? Gue ini aja deh nonton atau gue main game. Karena kita tahu kita udah ngerekam selama seumur hidup kita bahwa yang enak buat gue itu adalah main game. Dalam rangka apa? Tadinya stres kan turun nih, akhirnya diseimbangin. Oke, gue naikin lagi si dopaminnya, akhirnya seimbang. Itu yang sehat. Normally orang begitu, apapun itu. Entah ada yang menyendiri supaya gue mau rilis deh. Perilakunya seperti itu, tapi munculnya di sini. Sistemnya itu dalam rangka menyeimbangkan, ya kan? Nah, berikutnya gini. Kenapa bisa terjadi kayak gitu? Gini deh. Karena salah satu sifat dari otak kita yang lain adalah yang enak-enak udah pasti direkam. Wah, yang enak-enak, kayak lagu aja kan? Yang enak-enak udah pasti direkam, ya kan? Contoh gini, ada yang suka makan nasi padang sini? Oke, kamu. Nasi padang yang menurut kalian paling enak adalah nasi padang apa? Gratis. Apa? Nah, restoran nasi padang yang paling enak? Sederhana. Surya Ben Hill. Oke. Hal itu udah direkam oleh otak kalian. Ya kan? Saya bilang yang paling enak itu apa? Sederhana, nasi padang. Itu udah direkam tuh. Otak tuh asosiatif. Ingat, asosiatif ya. Udah direkam bahwa setelah gue makan, ini udah ada pembelajaran nih. Makan, enak nih menurut gue. Nasi padang yang lain udah gak enak, biasa aja. Walaupun gue lagi mau makan padang nih, di samping ini ada makanan padang, bukan sederhana, tapi gue mau yang sederhana yang Ben Hill. Dia akan coba ke Ben Hill buat makan nasi padang itu. Itu udah terekam tuh. Dan rekamnya di mana? Ada di reward pathway di otak kita, adanya di nucleus accumbens. Jadi misalkan kita makan, enak, wah nyaman, direkam sama otak. Atau kita main game, wah gue suka nih main game, enak. Makanya pada saat kita stres, otak tuh udah memerintahkan bahwa, woi lagi stres nih, buruan, lo main game. Soalnya kalau main game biasanya kita enak nih, nyaman. Akhirnya main game. Woi ini tuh, akhirnya itu, macam-macam. Tergantung pembelajaran kita dari kita kecil sampai sekarang. Perilakunya pasti akan berbeda-beda, tapi yang kerjanya di otak kurang lebih sama untuk menyeimbangkan, ya. Reward pathway yang ada di nucleus accumbens dan pabrik kimia yang tadi saya ceritain itu adalah dasar adiksi atau ketagihan di dalam otak kita. Kenapa orang bisa ketagihan? Karena kita punya reward pathway. Ketagihan adalah sifat yang nature yang ada di otak. Kenapa saya bilang nature? Kita udah terbiasa. Otak itu memang cara kerjanya yang enak-enak, yang pasti direkam. Kan gitu? Ya nggak? Makan padang jadi direkam nggak? Udah pasti dong. Having sex pasti direkam. Walaupun ada hormon lain lagi kalau untuk dalam having sex, udah beda lagi. Tapi sudah direkam yang enak. Permasalahannya
perilaku untuk menyeimbangkan otak kita pada saat tidak stabil, pada saat imbalance itu akan berbeda-beda tergantung pembelajaran kan gitu. Saya mau cerita sedikit bagaimana hal itu bisa terjadi berbeda. Ingat bagaimana kita dilahirkan, terus bagaimana terbentuknya suatu perilaku dari mana? Pada saat kita dilahirkan ada yang namanya temperamen, saya lupa. Temperamen dan satu lagi itu karakter. Kalau temperamen itu sesuatu yang diturunkan secara biologis, genetik, DNA. Kita pasti akan diturunkan paling jauh dari kakek. Diturunkan apa? Dari ekspresi gen sifat-sifat dari ibu dan bapak, paling banyak kan gitu. Tetapi hanya sebesar paling banyak itu 2-5%. Kemudian pembelajaran kita dari lingkungan, pola asuh dan sekeliling kan gitu. Lalu masuknya di mana tuh? Kalau di otak. Ingat, umur 2 tahun kita ini punya neuron. Udah dong, belajar dong kemarin kan. Punya neuron itu lagi banyak-banyaknya 100 miliar. Ya, 100 miliar. Di 100 miliar itu belum terkomunikasi dengan baik. Pada saat kita melakukan pembelajaran, ada komunikasi antar neuron. Komunikasi antar neuron di celah sinapsi itu ingat akan berkomunikasi tuh. Misalkan anak kecil mau naik tangga, jatuh, dia akan belajar. Oh oke, gue sakit kalau di sini. Di sini numpain makanan, dimarahin. Oke, gue nggak boleh. Itu pembelajaran terus menerus. Ya kan, itu pembelajaran yang akan berkomunikasi tuh. 100 miliar itu komunikasi antar neuronnya itu satu neuron bisa berkomunikasi sekitar sampai 3 juta. Nah, kita akan melakukan pembelajaran itu dari mulai kita kecil sampai sekarang. Nih, sampai sekarang nih. Ya kan? Terus DNA tadi gimana dong hubungannya? Hubungannya dengan DNA itu begini. Pada saat kita diturunkan DNA yang pemarah, misalkan ekspresi gennya pemarah, tapi pada saat kita belajar di lingkungan yang membuat kita tidak pemarah, DNA-nya berubah. Karena perubahan itu bisa sampai terjadi sampai titik DNA. Karena adanya apa? Epigenetik. Sekarang makanya kalau udah belajar psikologi, jangan lagi ngomong, wah udah karakternya tuh, wah udah nggak bisa dirubah, nggak bisa. Ada yang namanya epigenetik, sudah terbukti bahwa pada saat kita berubah secara mindset, berubah secara pembelajaran, kita belajar terus loh. Si neuron-neuron tadi yang terkumpul itu akan terus belajar, akan terus reweighting, akan terus reconnecting sampai tua. Gitu loh. Itu yang akan terjadi. Nah, kumpulan dari neuron itu namanya konekom. Itulah yang mendasari bagaimana kepribadian kita. Nah, balik lagi ke perilaku tadi, ke pabrik kimia, itu melakukan pembelajaran ya, akan membentuk suatu pathway. Contoh, menjadi suatu keberbedaan begini. Karena kita belajar dari kecil sampai dengan besar, kita kalau menghadapi orang banyak tuh agak nggak nyaman. Karena ada pengalaman-pengalaman yang membuat, gue kayaknya nggak bagus nih. Gue kayaknya banyak nih, gue nggak pede. Akhirnya sudah ada pathway-nya di otak kita pada saat ada orang banyak nih, ada orang yang dikenal misalkan lagi orientasi masuk, akan ada tuh muncul pikiran-pikiran otomatis yang muncul. Akhirnya udah ada mindset, udah ada pathway yang kita sebut neuronal pathway di otak. Orang banyak sama dengan kortisol yang keluar, itu sudah terbentuk tuh sistemnya. Sama atau enggak? Wah bete sama dengan main game, itu udah terbentuk. Bete sama dengan gue harus ketemu pacar gue, karena pembelajaran dia kalau ketemu pacar, wah gue nyaman sama dia, wah enak bisa rangkul gitu. Nah masalahnya kalau kita sudah mencoba yang namanya drugs, mencoba yang namanya obat penyalahgunaan zat adiktif gitu ya, akibatnya yang tadi enak-enak tadi itu udah kalah sama yang namanya zat adiktif tadi. Karena apa? Di dalam penelitiannya, obat-obatan itu bisa membuat lebih enak 5 kali lipat daripada having sex. Gitu ya, daripada having sex. Makanya pada saat kita bete, udah otomatis nih, woi lo pakai yang itu aja tuh, reward pathway-nya tuh kuat, woi pakai itu aja tuh. Akhirnya adalah craving, kita pengen banget, lu pengen menjadi kompulsif, dikejar banget karena pengen. Karena kuncinya satu, si otak tadi mencoba menyeimbangkan hal tersebut dengan yang enak-enak.
Kan gitu. Pada dasarnya orang pakai zat itu karena chemicalnya imbalance. Entah dia bete, entah ada masalah udah pasti masalah psikologis yang menyebabkan tidak nyaman, akhirnya dia self medication. Ya, makanya hati-hati dengan obat. Dan zat adiktif bukan cuman yang dilarang-larang aja tuh yang di BNN di segala macam, bukan. Tetapi ada di zat-zat generik, obat-obatan generik itu. Karena obat-obatan itu cuma merangsang dari reseptor aja, bukan dia menciptakan zat-zat tersebut untuk jadi kita nyaman, enggak. Obat tidur merangsang untuk menciptakan melatonin, tapi nggak melakukan pembelajaran bahwa gimana caranya gue buat relax supaya pituitary gland gue mengeluarkan melatonin, kan gitu. Jadi tidur. Obat cuma menghilangkan simptom, tapi nggak ada pembelajaran di otaknya. Ingat tadi neuronal pathway, kita harus membentuk pembelajaran itu sendiri without medication. Walaupun pro dan kontra nih, saya banyak kan kalau saya ngatasin pasien itu ya, biasanya saya cekcoknya sama psikiater. Psikiater udah pasti, enggak, lo harus obat, gini. Oke, obat, terus sampai kapan? Karena obat psikiatrik itu keras. Misalkan saya mengatasi schizophrenia gitu ya. Schizophrenia itu adalah kelebihan atau terlalu tinggi di dopamin reseptor B3. Jadi obat itu akan menurunkan yang namanya si dopamin itu. Tapi akibatnya jadi apa? Keluh. Jadi emptiness, karena kan dopamin diturunin. Bahkan kalau terlalu turun, lack of dopamin, ada gerakan yang gemetar. Ya. Nah, saya nggak akan ngomong banyak-banyak di sini. Tadi kan saya sama schizophrenia nih. Nah, untuk besok coba kalian cari yang namanya film Beautiful Mind. Beautiful Mind tahu? John Nash. John Nash itu yang baru meninggal tahun ini kalau nggak salah. Itu film bagus banget. Bagaimana seseorang itu bisa mencoba dia self medication dengan terapi diri sendiri sih, supaya dia bisa ngatasi schizophrenia-nya tanpa dia bisa pakai obat lagi. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Ya belum, bukan. Oh jangan iya aja, saya banyak ngomong nih, harus di stop. Jadi harus di stop, kalau nggak saya akan ngomong terus. Ya, kalau gini, ada pertanyaan Pak? Kayaknya mau merubah adiksi itu bagaimana caranya? Merubah adiksi, oke. Pertama gini, sudah ada setelah kita menjadi adiktif, let's say kita menjadi pengguna lah ya, pengguna drugs gitu ya. Yang terjadi di otak tuh begini, saya mau cerita dulu. Misalkan contoh kokain, ya. Kokain itu akan merangsang yang namanya dopamin. Dopamin keluar nih. Misalkan kita dopamin keluar di antara si celah sinapsi itu keluar kan dopamin. Nah, kalau orang normal, kalau kita lagi senang nih, misalkan kalian ketemu saya dopamin ya kan? Seneng dong? Dopamin keluar nih. Kalau normalnya si dopamin yang keluar tadi akan diambil lagi oleh enzim reuptake. Dan jadi nggak akan banjir tuh. Tapi kokain pada saat dopamin keluar, kokain itu menempati enzim reuptake tadi. Jadi seolah-olah dopaminnya udah diangkat. Jadi ditumpangin, tipu-tipu. Si dopamin tipu-tipu. Jadi pada saat diangkat dopaminnya masih membanjiri itu. Jadi akhirnya kita terlalu senang, ya. Nah, untuk dapat kita keluar dari adiksi, diperlukan proses pembelajaran untuk menjadi tidak adiksi. Karena sudah ada tuh di memorinya, pathway adiksinya udah ada, udah kuat. Kita harus membantu dia relearn supaya nggak adiktif. Pada saat ini yang dia tahu pada saat gua bete, pada saat gua imbalance, simpelnya begitu, udah pasti dia akan craving, udah pasti akan mengasosiasikan kepada si kokain itu. Nah, itu yang akan kita relearn pelan-pelan dengan proses. Ada prosesnya Pak, ada terapinya. Kalau saya biasa pakai cognitive therapy, kayak gitu. Jadi kita akan belajar kembali untuk membentuk memori atau neuronal pathway yang baru. Karena ini udah nggak bisa hilang nih. Ini udah jadi memori, udah bentuknya protein. Tapi kita bisa membentuk memori dan protein yang baru supaya ini nggak dipakai pathway-nya. Simpelnya gitu Pak ya. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa Beautiful of Mind-nya. Nanti kita bahas minggu depan. Atau kalau perlu ntar kita nonton di sini. Oke, terima kasih. Selamat siang semuanya. Oke, selamat pagi semuanya. Gimana weekend kemarin? Full apa nih? Full di kamar terus gak kemana-mana? Full koreksi. Oke.
Koreksi saya tak koreksi sendiri. Kasian banget sih kalian. Oke, gimana kemarin? Ada pertanyaan nggak mengenai apa yang kita bicarakan minggu kemarin? Apa coba minggu kemarin ngomongin apa? Hah? Kejiwaan. Kejiwaan. Ingat nggak? Oke, kemarin di mata kuliah ini kita ngomongin yang namanya neuroscience of psychotherapy. Bagaimana neuroscience itu bisa menjadi dasar dari kita melakukan terapi atau konseling. Oke, ingat ya? Masih ingat nggak? Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan tentang apa yang kita bicarakan minggu kemarin, ditanyain aja, walaupun saya lagi menjelaskan. Ya, no problem. Gitu. Soalnya gini, apa yang akan kita bicarakan hari ini itu sangat berkaitan erat dengan neuroscience yang minggu kemarin. Kemarin kan kita udah tahu tuh, udah belajar tentang yang namanya otak emosi. Otak emosi apa? Otak emosi? Yang empat itu. Apa? Empat apa? Apa salah satu bagian dari otak yang bertanggung jawab untuk emosi apa? Apa? Yang bentuknya mirip kaca. Apa tuh? Hah? Bukan kacang Garuda, bukan. Sistem, oke, betul. Limbic system. Di dalam limbic system ada apa? Di dalam limbic system, amigdala. Oke, hipotalamus ya. Hipotalamus salah satu bagian yang memberikan perintah kepada pituitary gland. Pituitary gland apa? Ayo apa? Dikasih tahu nih, misalkan, woi, kita lagi stres nih, woi keluarin hormonnya, woi. Pituitary gland adalah kelenjar yang mensekresi hormon atau perasaan-perasaan yang kita rasakan itu, ya kan? Oke, berkenaan dengan itu, saya hari ini mau ngomongin bagaimana sih kita personal characteristic of effective therapist and counselor. Apa sih karakter atau attitude atau sikap kita sebagai counselor itu gimana? Apakah cukup kita tahu cara kerja otak aja, atau emang cukup kita belajar psikologi selama 4 tahun, atau bahkan sampai 6 tahun S2 profesi, magister profesi, terus kita enough untuk menjadi seorang counselor atau dalam hal ini menangani klien. Gimana menurut kalian? Apa sih yang diperluin? Apa yang diperluin? Kemarin kan kita udah belajar nih teknik counseling, bagaimana caranya probing, bagaimana caranya paraphrasing, ya kan? Bagaimana caranya menggali lagi lebih dalam. Apa itu Socratic question? Ya kan? Masih ingat dong? Nah, itu kan tekniknya nih. Terus buat si counselornya, buat si psychologist itu apa? Oke. Ada yang ngerti nggak? Apa bu? Asumsinya ya, asumsi. Gimana? Apa yang di dalam? Oke, itu kitanya psikologis. Alat untuk menggali informasi. Gitu ya. Oke. Bisa jadi. Terima kasih Pak Soge. Mungkin ada lagi yang lain? Kata Pak Soge tadi, kita ini merupakan alat untuk menggali informasi. Berarti as a tools, ya kan? Sebagai itu. Sebelumnya saya mau nanya dulu Pak Soge, tadi kan dibilang alat untuk sebagai apa? Alat untuk menggali atau alat untuk psikiater dibilangnya. Tahu nggak sih perbedaan psikiater sama psikolog? Jangan-jangan kita mahasiswa psikologi nggak tahu nih namanya psikiater atau psikolog. Soalnya saya pernah begini, saya punya teman lulusan S1 psikologi, terus